Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya Allah semoga teman-teman bisa semangat sampai akhir. Kita sekarang Semangat. masuk ke pembahasan kematian batang otak. Sebelum masuk dan membedah buku kodoyo yang sisa di akhir ini, aku akan ngajak kalian buat memahami sebenarnya otak kalian ini isinya ada apa aja ya. Sel sarafnya kayak gimana ya? Dan bagaimana cara sistem kerja otak kalian? Pernah ada salah satu teman di antara teman kita semua dari angkatan kita tanya ke aku gimana cara bekerja otak. Dan di sini aku akan menggambarkan kalian, akan membawa kalian untuk memahami bagaimana cara kerja otak kalian menerima sebuah rangsangan dari luar sehingga terkoneksi dari dalam dan menimbulkan dan mengeluarkan gerakan tubuh kalian selama ini. Misalkan kalian bersin, kalian bernafas, kalian melakukan rangsangan apapun itu, kita langsung masuk aja ya sebelum masuk buku ya. Karena di buku ini kenapa nggak aku mulai dari buku? Karena di buku ini langsung pembahasan kematian batang otak. Sedangkan sebelum kalian memahami kematian batang otak, kalian harus paham dulu bagaimana sistem kerja otak dan anatomi otak. Oke, langsung masuk. Bismillah. Nah, aku udah ngebuatin peta konsep ini berulang-ulang, awalnya banyak banget. Peta konsep pertama yang akan kalian harus pahami adalah anatomi otak itu sendiri. Kemudian perjalanan menembus saraf otak. Perjalanan menembus saraf otak itu contohnya misalkan mata kalian nih menangkap sebuah cahaya dan bagaimana otak itu mereaksi cahaya yang masuk dan kemudian habis menerima informasi, mengelola dan akhirnya kalian bisa memahami apa yang kalian lihat tadi. Itu maksudnya ya. Terus kemudian mengidentifikasi kematian batang otak. Ini udah masuk ke pembahasan kita. Nanti baru masuk ke dimulai pembahasan ketiga ini. Kemudian aku akan ngasih tahu ke kalian, ada yang namanya dokter itu melakukan rekam gelombang otak pada pasien epilepsi, tumor stroke yang mereka menggunakan rekam otak itu dengan istilah EEG. EEG itu apa ya? Bahasa medisnya itu kayak elektroencephalografi. Itu bahasa medisnya ya. Yang dimana nanti di situ tuh ada banyak nih ya, listrik-listrik ditaruh di kepala untuk mengecek kondisi pasiennya udah bisa dikatakan meninggal atau masih hidup gitu. Sebelum nanti ketika dia dinyatakan meninggal, apa? Organnya boleh didonorkan kepada yang lain biar lebih bermanfaat. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar adaptasi hukum syariat mengenai kematian batang otak. Ini akan jadi bab terakhir kita. Oke, sebelum kita tutup ntar dia babnya di sini dulu. Adaptasi hukum syariat mengenai kematian batang otak. Kita langsung masuk. Anak ini adalah seorang ahli saraf otak ya. Jadi kita bisa ambil ilmunya dari dia. Bismillah. Rata-rata otak manusia memiliki berat yang sama seperti buah nanas, ukuran kecil, yaitu sekitar 1,3 kilogram. Orang masuk ya. Tapi otak manusia memiliki tanggung jawab yang besar Masuk, terhadap tubuh alhamdulillah. manusia. Pada episode kali ini, mari kita membahas bagian, fungsi, dan cara kerja sel otak secara singkat, agar tahu banyak otak dalam membantu manusia berpikir, berperasaan, berinteraksi dengan sekitarnya. Bersama saya, Dr. Selvi Hoswari, spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Otak merupakan organ utama yang mengatur atau meregulasi seluruh tubuh kita. Mulai dari bergerak, menggerakkan semua anggota gerak tangan, kaki, berpikir, sampai hal-hal yang abstrak, berperasaan, kemudian emosi, menyimpan memori, kemudian mempelajari sesuatu. Jadi dalam belajar, fungsinya itu juga sangat tergantung pada fungsi otak kita. Secara garis besar, otak dibagi menjadi dua, yaitu yang lokasinya di atas, yaitu otak besar, dan lokasinya di bawah, yaitu otak kecil. Pada otak besar, itu merupakan pusat gerakan, pusat bicara, dan pusat kognitif kita yang paling utama. Sementara pada otak kecil, rata-rata digunakan untuk pusat keseimbangan. Jadi, apabila kita mau berjalan atau berdiri, sangat tergantung pada otak kecil kita, apakah fungsinya baik, sehingga kita tidak terjatuh ke salah satu sisi. Maaf Ada itu pula pengguna bagian otak Zoom. yang lain, yaitu yang Pengguna dikenal Zoom, dengan batang tolong otak. dimatiin Batang otak kameranya ya. itu merupakan pusat kesadaran, pusat nafas, serta pusat jantung.
Jadi, yang merupakan fungsi utama kita bisa melanjutkan kehidupan, itu semuanya ada di batang otak yang lokasinya benar-benar di tengah dari batang tubuh. Demikian hebatnya otak manusia ini. Apabila ada salah satu bagian yang rusak, maka ada yang dikenal dengan neuroplasticity, sehingga akan terbentuk jalur-jalur baru dari komunikasi antar sel-sel saraf ini yang dapat mengcover daerah atau area yang rusak. Walaupun neuroplasticity ini apabila di otak itu terjadinya jauh lebih lambat dibandingkan dengan bagian tubuh yang lainnya. Contohnya adalah bagian otak depan atau yang disebut dengan frontal. Pada awal diketahuinya fungsi otak di bagian frontal, itu adalah ketika ada seorang pekerja tambang yang terlibat pada kecelakaan sehingga ada sepotong besi yang masuk ke dalam kepalanya, sehingga di bagian frontal depan, otak depannya, itu rusak. Namun pasien tersebut bisa pulang ke rumah, bicara dengan istrinya, bahkan tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Hanya saja yang terjadi adalah perubahan kepribadian. Pasien tersebut menjadi sering marah-marah, sehingga ditemukan bahwa otak pada bagian depan ini fungsi utamanya adalah untuk emosi. Artinya, apabila ada kerusakan, dapat diambil alih oleh sisi otak yang lain atau bagian dari otak yang lain, namun secara fungsi dasar masih dapat menjalankan fungsinya sebagai manusia biasa. Demikian pembahasan mengenai bagian-bagian otak. Saya, Dr. Selvi Oswari, spesialis bedah saraf, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Sampai jumpa pada pembahasan Oke, itu videonya. berikutnya. Kita langsung masuk ke penjelasannya. Sebentar. Lobus Tadi dia temporal ini menjelaskan posisinya yang ada di namanya sisi otak terdiri dari anatomi secara umumnya berapa ada? Anatominya 3. Pertama ada yang namanya otak besar. Otak besar itu tadi yang dikasih tahu tuh yang ada di punya belahan kanan dan kiri, oke? Yang dimana perlu kalian ketahui belahan otak kanan mengendalikan bagian tubuh kiri. Sebelah kanan, oke? Mereka bekerja sebaliknya nih. Kalau kalian mengendalikan tubuh kalian sebelah kanan, yang mengendalikan itu otak bagian sebelah kiri yang di otak besar. Kemudian tiap belahan otak, tadi ada berapa belahan? Ada 2, kanan dan kiri. Tiap belahan otak itu memiliki yang namanya lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Nanti bagaimana penjelasan tentang lobus dari 4 lobus tersebut akan dijelaskan enaknya lewat video, karena bahasanya lebih ringan dan tidak ada bahasa medis yang terlalu berlebihan. Tersebut memaparkan otak kecil seperti apa. Otak kecil atau istilah medisnya adalah cerebellum, merupakan bagian otak yang di bawah lobus occipital. Lobus occipital dia bagian dari apa? Otak besar. Baru terakhir nanti kita akan membahas batang otak yang jadi inti pembahasan kita. Yang jadi inti pembahasan mautud dimak itu adalah kematian batang otak, kematian sumber pengendalian atau sumber kendali kehidupan itu ada di batang otak. Oke, sekarang kalian lihat video ini. Bagaimana menjelaskan tentang 3 bagian anatomi otak tersebut. Bismillah. sisi kiri dan kanan kepala, tepatnya ada di lobus temporal ini posisinya ada di sisi kiri dan kanan kepala, tepatnya ada di belakang telinga. Tugasnya ini buat ngatur pendengaran, pemahaman bahasa, dan memori jangka panjang. Ini penting soalnya kalau nggak ada ini, kita bisa dengar suara tapi nggak ngerti itu apa dan siapa. Dampak jangka panjangnya ini bisa berkembang jadi amnesia, gangguan bahasa, dan masalah persepsi suara atau emosi. Lobus occipital ini posisinya ada di bagian belakang otak, dekat tengkuk. Tugasnya ini buat pusat penglihatan kita. Ini penting soalnya kalau nggak ada lobus occipital, mata bisa sehat, tapi otak nggak bisa ngerti apa yang dilihat. Dampak jangka panjangnya, kalian bisa kehilangan kemampuan buat ngenalin lingkungan dan bisa bikin panik karena dunia jadi kabur. Cerebellum atau istilahnya otak kecil, ini letaknya ada di bagian belakang bawah otak. Tugasnya yaitu buat ngatur keseimbangan tubuh, koordinasi gerakan, postur, dan ketepatan motorik halus. Ini penting soalnya kalau nggak ada ini, gerakan bisa jadi kaku, berantakan, atau bahkan nggak terkoordinasi sama sekali. Ini dampak jangka panjangnya, ini susah buat melakukan kegiatan sehari-hari, dari nulis, makan, sampai jalan pun juga susah.
Batang otak atau nama lainnya brainstem ini letaknya ada di bagian dasar otak. Tugasnya, batang otak ini buat ngatur fungsi tubuh yang otomatis dan vital. Dan ini bisa dibilang otak kehidupan. Tanpa ini, kalian ini nggak bisa hidup. Ini bagian otak yang bikin tubuh tetap jalan walaupun kita tidur atau nggak sadar. Dampak jangka panjangnya, kerusakan parah di sini bisa bikin koma, vegetative state, bahkan bisa meninggal. Begitu penjelasannya teman-teman ya. Kita langsung masuk lagi. Ini sekarang aku mau mengaplikasikan dari video tersebut. Sebelum kita masuk buku ya, pahami ini dulu. Tadi ini adalah otak ya. Ini adalah otak, kemudian anatominya sudah kita bahas. Dari bagian sini sampai sini merupakan otak besar atau cerebrum. Yang dimana kita udah bahas, dia memiliki 4 lobusnya. Ada 4 bagian-bagiannya. Kan dia ada 2 belahan nih. Ada kanan dan kiri, dan setiap belahannya memiliki apa? Ada 4 bagian. Ada lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Masing-masing punya tugasnya masing-masing ya, ingat. Dan kemudian setelah otak besar kita belajar namanya otak kecil. Otak kecil itu atau bahasa medisnya cerebellum. Yang dimana tadi sekarang aku mau ngepretelin yang jadi titik mahalism kita, yang jadi titik fokus kita dalam pembahasan kali ini di mau tuh apa? Batang otak, teman-teman. Batang otak ini dia terletak di sebelah sini, oke? Dan batang otak ini merupakan bagian otak yang terletak di bawah otak besar dan di depan otak kecil. Batang otak menghubungkan otak ke sumsum tulang belakang. Ini adalah sumsum tulang belakang, teman-teman. Oke? Jadi ketika batang otaknya bermasalah, seluruh tulang saraf kita yang menerima informasi itu tidak bisa bergerak. Dalam artian misalkan, batang otaknya mati. Lah, berarti kalian jadi apa? Ya udah, nggak bisa gerak. Karena nggak ada tuh aliran apa ya? Aliran otaknya tidak berjalan. Itu yang membuat mati batang otak itu menjadi perbedaan para ulama. Karena pada saat mati batang otak, kita tuh beneran nggak bisa bergerak layaknya manusia pada umumnya gitu. Tidak ada transfer data otak yang terjadi di antara otak kepada saraf tulang belakang ini. Oke? Ke sini-sini. Terus kemudian batang otak terdiri dari 3 bagian utama. Itu ada yang namanya pons, ya ada yang namanya midbrain, ada yang namanya medulla oblongata. Apa itu pons? Pons itu adalah, ini kan tentang dia menangkap sensasi wajah ya. Contoh misalkan ya, kalian lagi jogging nih, jogging sama teman kalian, ke Hadika Dauliah misalkan. Terus kalian ada anginnya tersebut kena pipi kalian. Bersamaan dengan angin tersebut kena pipi kalian, merasakan tuh sensasi wajahnya. Di detik itu juga kalian masih bisa menjaga keseimbangan saat berjalan. Oke? Itu tugasnya. Terus kemudian lagi ada yang namanya midbrain atau otak tengah. Midbrain atau otak tengah, ini misalkan ya, kalian lagi di jalan yang paling ramai apa? Bawabat. Bawabat itu kalau kalian nyebrang, itu kan ramai dan besar banget ya itu jalan ya. Dalam artian mobil itu kencang-kencang semua. Nah, midbrain ini tugas dia apa? Ketika nanti ada suara klakson dari tramco, dari bus, dari mobil, dari motor, ten, apalagi tuh kalau di asyir apa itu? Ada apa? Aku lupa tuh yang suka itu. Tuk-tuk ya, awal tuk-tuk itu kan ten. Nah, midbrain itu bekerja sebagai apa? Dia menerima suara yang masuk. Terus dari situ kalian jadi apa? Ada reaksi buat noleh, terus menghindar. Nah, reaksi menoleh, menghindar setelah mendengar, itu tugas yang dari sini, midbrain atau otak tengah. Kemudian lagi, medulla oblongata. Medulla oblongata ini kita aplikasikan seperti misalnya kalian lagi tidur. Kalian lagi tidur, itu hebatnya otak, dia itu tetap mengatur detak jantung kita. Kita nggak perlu repot kalau kalian bilang, ih capek banget ya hidup. Nah, otak dia juga capek ya. Kalau dia bisa ngomong, dia juga capek. Dia kerja 24 jam. Kita masih ada waktu tidur. Tapi otak itu bekerja selama kita tidur. Dia yang membantu paru-paru kita tetap kembang kepis. Terus kemudian jantung kita tetap berdetak layaknya kita pada saat lagi terbangun. Oke? Jadi otak juga bekerja 24 jam. Jadi kalau kita capek, otak kita juga jauh lebih capek. Jadi usahain tetap semangat biar otak kita bekerja maksimal mungkin. Kemudian kita akan masuk ke tadi ini saraf. Tahukah kamu, sarafmu ada di mana-mana loh, memenuhi seluruh tubuh. Ini nih yang terpenting, saraf yang terdapat di sepanjang tulang belakang sampai otak. Kumpulan saraf tebal ini disebut sistem saraf pusat atau SSP. Perannya mengendalikan semua aktivitasmu dari bernapas sampai mengetukkan jari pada ponsel selagi menungguku masuk ke pembahasan inti di video ini.
Saat sinyal dari suatu bagian tubuh memasuki SSP di dalam otak, otak akan menginstruksikan respons sesuai dengan situasi. Nah, coba cubit tanganmu. Iya, cubit saja. Au! Area bekas cubitanmu juga punya banyak saraf. Saat kamu mencubitnya, sarafnya akan aktif lalu mengirimkan informasi rasa sakit ini menuju otak. Selanjutnya, otak akan merespons dengan mengirimkan pesan rasa sakit. Prosesnya berlangsung selama sepersekian detik Boleh di apa? meski sinyalnya bergerak. Ditunggu sebentar karena hitam-hitamnya itu timbul lagi. Jadi kalau dari yang kulihat itu errornya itu di adaptasi tiap kali Mbak ganti slide baru, Iya. tampilan baru PPT-nya itu di situ muncul gitu. Jadi dia butuh ditunggu mungkin sebentar sampai hilang gitu. Oh, I see. Soalnya kayak tadi, ya sekarang ini ada lagi timbul ngalangin. Nah, oke baru aja hilang Oh, babunya. cerdas. Oke. Berarti sekarang Oke. udah mulai bagus lagi ya? Udah, alhamdulillah sekarang udah hilang abu-abunya. Oke. Tiap kali ganti, aduh, tiap kali sentuhan pun bukan Gini nih guys, ganti ini. jadi dia tuh nggak harus ditunggu, tapi emang kayak langsung aja kita sambil berjalan, nanti juga dia hilang sendiri. Jadi kayak udahlah sabar aja gitu, gak usah kita tunggu nanti kalau misalnya ada gitu. Karena nanti tuh dia hilang sendiri, nanti muncul lagi, hilang sendiri tuh. Jadi Itu sambil dia hilang berjalan aja. munculnya, iya tapi dia hilang munculnya tiap kali disentuh gitu loh, tiap kali pergerakan baru, tiap kali ganti halaman baru Mm-mm. gitu. Tapi nanti juga hilang lagi gitu. And it's okay. Oke, Oke, lanjut kita aja Kaki. ambil. Oke, Oke. siap. Kita ambil coba jalan tengah setiap aku ganti slide, kita jeda 5 detik kali ya. Iya Biar nanti aku ada, kasih tahu. ya, masih jeda ruang si sistem ininya ya, Zoom-nya ya. Iya. Oke. Aman. Nanti kalau perkara nanti dia agak hitam lagi, kita balik ke saran Kapina yang dimana kita tetap lanjut. Oke, teman-teman. Kita ulang dari sini ya. Sebentar. Ini dia masih berproses. Kita diamin dulu. Tahukah kamu, sarafmu ada di mana-mana loh, memenuhi seluruh tubuh. Ini nih yang terpenting, saraf yang terdapat di sepanjang tulang belakang sampai otak. Kumpulan saraf tebal ini disebut sistem saraf pusat atau SSP. Perannya mengendalikan semua aktivitasmu dari bernapas sampai mengetukkan jari pada ponsel selagi menungguku masuk ke pembahasan inti di video ini. Saat sinyal dari suatu bagian tubuh memasuki SSP di dalam otak, otak akan menginstruksikan respons sesuai dengan situasi. Nah, coba cubit tanganmu. Iya, cubit saja. Au! Area bekas cubitanmu juga punya banyak saraf. Saat kamu mencubitnya, sarafnya akan aktif lalu mengirimkan informasi rasa sakit ini menuju otak. Selanjutnya, otak akan merespons dengan mengirimkan pesan rasa sakit. Prosesnya berlangsung selama sepersekian detik meski sinyalnya bergerak sejauh bermeter-meter. Lanjut ke sumsum tulang belakang. Yuk sedikit bereksperimen. Dalam hitungan 1, aku akan memutus koneksi antar sel saraf di area sini. Memangnya apa yang akan terjadi? Perhatikan baik-baik ya. Sudah siap? 1. Nah kan, kamu jadi mati rasa dari area pinggang sampai tubuh bawahmu. Itu karena SSP-mu tidak bisa memperkirakan sumber rasa sakit. Oke, tenang saja. Sudah kukembalikan koneksi sarafnya seperti semula kok. Oleh sebab itu, otak dan sumsum tulang belakang terlindung oleh tulang, tengkorak, dan tulang belakang. Di dalam tulang belakang juga terdapat cairan cerebrospinal, yaitu zat cair yang berfungsi melindungi saraf, memperlancar proses pengiriman sinyal, dan membuang zat limbah. Oke, yuk kita beralih ke saraf lainnya. Kita mulai dari saraf yang ada di jemarimu. Semua saraf yang tidak termasuk SSP disebut sistem saraf tepi atau SST. Coba, lambaikan tanganmu. Ya, bagus. Hal ini bisa terjadi karena otak secara sadar mengirimkan berjuta sinyal ke saraf tepi yang ada di bahu, lengan depan, pergelangan tangan, dan tanganmu. Secara sinergis, saraf-saraf ini menjalankan tugas yang sama, mengangkat lengan, mengatur posisinya, dan melambaikannya. Semua aktivitas ini berada di bawah kendali sistem saraf sadar atau somatik. Alismu terangkat saat mendengar fakta ini, gerakannya pun dikendalikan oleh saraf ini. Apa kamu menghitung jumlah helaan napasmu saat mendengar penjelasanku tadi? Atau mungkin jumlah detak jantungmu? Pastinya tidak kan? Nah,
Kalau aktivitas semacam ini dikendalikan oleh sistem saraf vegetatif atau otonom. SSP-mu mengirim sinyal ke saraf tepi dan memerintahkan jantung untuk berdetak, sistem pernapasanmu untuk menyirkulasikan udara, serta perutmu untuk mencerna makanan. Sekarang, coba embuskan udara kuat-kuat dari paru-parumu. Lalu tahan napas selama mungkin. Memang diperlukan waktu yang agak lama sih, jadi ayo kita percepat prosesnya. Mengembuskan udara dan menahan napas merupakan aktivitas yang kamu sadari. Kamulah yang memerintahkan otak untuk mengirim sinyal ke organ pernapasan. Tapi, saat kamu mulai kekurangan oksigen, otakmu lah yang memerintahkanmu untuk segera mengambil napas. Oh, wajahmu mulai membiru. Segera hirup udara. Oke, aku perlu minta maaf dulu sebelumnya. Aduh, maaf, ponselmu jatuh ya karena sudah kuberi muatan listrik. Intinya, tanpa sadar, kamu membiarkan ponselmu jatuh saat kamu merasa sakit. Tapi, saat kamu mencubit dirimu sendiri, kamu mengaktifkan sistem saraf sadar sehingga kamu sudah mengantisipasinya. Sedangkan sengatan listrik yang kamu rasakan muncul tanpa kamu antisipasi. Akibatnya, sistem saraf otonommu tersentak, lalu secara refleks membuatmu menjauhi ancaman. Artinya, instingmu untuk menghindari bahaya juga dikendalikan oleh saraf. Tubuh akan berupaya menyelamatkan diri dari bahaya meski tanpa kamu mau. Wah, kok terasa gatal ya? Tolong bantu garuk dong. Makasih. Gatal terjadi saat benda asing hinggap di kulit. Misalnya, serangga dan bekas gigitannya. Saraf yang ada di situ akan aktif, lalu otakmu segera mengirimkan sinyal respons. Saat menggaruk gatal, kamu bisa merasakan dua sensasi yang berlawanan. Secara sadar, kamu lega karena gatalmu reda. Tapi secara tidak sadar, otak mengidentifikasi garukan sebagai rasa sakit sehingga mengalihkan fokusmu dari rasa gatal menuju garukan. Dengan menggaruk, sebenarnya kamu sedang mengecoh otak untuk tidak terlalu menghiraukan rasa gatal itu. Kok di sini agak gerah ya? Wah, keningmu juga dibanjiri keringat. Saat suhu di luar tubuh naik, SSP-mu akan merespons. Miliaran sinyal di seluruh tubuh akan aktif. Kemudian, kelenjar keringat segera menerima sinyal tersebut dan mulai bekerja ekstra. Keringat pun bercucuran di permukaan kulit untuk mendinginkan suhu tubuh. Wah, sebaiknya turunkan suhu AC-nya, sedikit saja ya. Aku bilang sedikit saja loh. Ya, kamu jadi kedinginan. Otakmu bingung tapi bekerja secara cepat dalam merespons perubahan ini. Sekali lagi, otak mengirimkan miliaran sinyal ke semua sel saraf pada otot, lalu memerintahkannya untuk segera berkontraksi. Selama proses ini, terjadi gesekan yang menghasilkan panas. Jantung juga mulai berdetak lebih cepat, mempompa darah ke seluruh anggota badan agar tidak kedinginan. Semua kondisi ini juga akan membuat otakmu berpikir, sebaiknya suhunya lebih hangat saja. Sel saraf juga berperan dalam proses berpikir. Misalnya saja, kamu baru menonton video ini untuk pertama kalinya. Kamu tentu tidak tahu menau dengan apa yang selanjutnya akan kulakukan maupun kukatakan. Mungkin aku akan koprol, atau tiba-tiba mengakhiri videonya. Koneksi sel saraf yang diperlukan untuk mengingat kejadian selanjutnya cuma terbentuk saat ini juga. Sehingga kamu masih saja mau menonton. Iya, karena kamu ingin tahu. Tapi, setelah menonton videonya sampai selesai, rasa ingin tahu itu segera lenyap. Koneksi antar sel sarafmu sudah cukup terhubung, jadi kalau kamu memutar ulang videonya, sel-sel sarafmu akan memberitahukan isi video. Tapi jalurnya memang sangat sederhana, misalnya begini. Kamu ingat apa yang kukatakan di menit 3.05 di video ini? Tentu saja tidak, karena koneksi sel sarafmu tidak cukup kuat untuk memberitahukan info sedetail itu. Tapi, semakin sering kamu menonton, akan semakin banyak serta kuat koneksinya. Bahkan, kalau berusaha berkali-kali, kamu akan bisa mengingat setiap kata pada naskahnya. Sama atau pilihan baru, misalnya roller skating. Awalnya, kamu tidak bisa menggerakkan satu kaki pun. Otakmu harus berhadapan dengan aktivitas yang beda dari biasanya. Akibatnya, sinyal-sinyalnya aktif. Kamu juga jatuh, tapi kemudian berdiri dan mencoba sekali lagi. Saat inilah, berjuta sel saraf sudah terhubung dan SSP-mu segera membuat koneksi baru. Kamu jatuh lagi, dan sekali lagi. Tapi, setiap kali bangkit dan mencoba lagi, otakmu semakin beradaptasi.
Akhirnya, pada upayamu yang kelima, ke-10, atau ke-50, kamu bisa bergerak maju. Otak menangkap momen saat kamu tidak jatuh lagi, kemudian memperkuat koneksi sel saraf agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan latihan keras dan koneksi SSP-mu, kamu bisa bermain skating seperti seorang pro. Sambil keheranan, kok sebelumnya geraknya sangat kaku ya? Hebatnya lagi, koneksi ini tidak akan benar-benar terputus. Meski kamu belajar skating saat masih anak-anak dan tidak mencobanya selama 10 tahun, tak perlu waktu lama kok untuk mengingat kembali cara melakukannya. Jadi, ya kalau kamu ragu untuk mengambil gitarmu yang berdebu itu setelah tergantung di dinding selama bertahun-tahun, jangan takut. Petik saja senarnya dan semuanya akan kembali dalam sekejap. Siap-siap juga ya, jarimu akan kapalan. Hey, jika kamu belajar hal baru Oke, hari ini, kita klik akan masuk ke buku ya. Semoga video pengantar tadi bisa ngasih motivasi ke kalian bahwa semua orang itu cerdas, semua orang dikarunia otak yang sama-sama cerdas, tapi semua itu balik ke kita masing-masing bagaimana kita berusaha untuk mengaktifkan neuron-neuron yang kita punya. Oke, kita masuk ke pembahasan kita ya, buka bukunya. Oke, aku buka dulu bukunya, baru aku kabarkan ke kalian di halaman berapa. Oke, kita buka halaman 402. Mafhum mautud dimag. Memahami konsep kematian otak. Buka di halaman 403. Al-maut fil lughah. Al-maut wal hayah fil lughatil Arab mutanaqidan, saling berlawanan. Mati itu lawannya hidup, istilahnya gitu ya. Ta'riful hayah, kalau hayah itu naqidul maut. Oke. Kehidupan itu lawannya kematian, hidup lawannya mati. Lanjut lagi. Waqad waradal maut fil Qur'anil Karim bima'anin muta'addidah minha. Nah, kata mati di dalam Quran itu ada banyak maknanya. Satu, izalatul quwwatul hayah namiyah al-mawjudah fil insan wal hayawan wan nabat. Wa qad warada hadzal ma'na fi qouli ta'ala linuhyi bihi baldatan maita. Kata mati itu apa? Hilangnya daya tumbuh, izalatul quwwatul hayah namiyah. Daya tumbuh, daya hidup gitu. Fil insan wal hayawan wan nabat, yang ada pada manusia, hewan dan tumbuhan. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an linuhyi bihi baldatan maita. Oke? Lanjut lagi teman-teman. Halaman 404 lagi, halaman 405 lagi, halaman 406 kita buka. Yang di paragraf akhir sebelum wa min khilal ma sabaqa yumkin. Ada wa'urifal maut indal attiba inqita'ul hayah sawa'an fil insani awil hayawan natijah tawaqquf wahidin aw aktsar min ajzihati al hayawa anil amal. Apa? Menurut kata dokter ya, dokter juga mendefinisikan bahwa apa? Kematian itu adalah terputusnya kehidupan baik manusia maupun hewan. Sebagai apa? Natijahnya sebagai akibat dari berhentinya fungsi satu atau lebih dari organ-organ vital atau sistem organ. Ajahizatuhul al-hayawiyah. Oke. Sekarang kita masuk ke wa min khilali ma sabaqa yumkinu bayani ma yali. Berdasarkan di atas, kita bisa memahami apa? Bahwa satu, innal maut makhluk kal hayah. Kematian adalah makhluk ciptaan sebagaimana kehidupan. Yang kedua, sanian, innallaha dzakarul maut awalan qablal hayah. Allah menyebutkan kematian terlebih dahulu sebelum kehidupan. Kemudian yang ketiga, innal hikmah min khalaqal maut wal hayah kama ja'anil karim hiyal ibtila wal ikhtibar. Sesungguhnya hikmah dari penciptaan kematian dan kehidupan itu adalah apa? Ibtila wal ikhtibar, cobaan dan ujian. Jadi teman-teman yang lagi diuji, dicoba, rasa malas dan juga rasa takut, hadapin ya. Itu salah satu dari hikmah dari penciptaan kematian dan kehidupan. Rabi'an in ta'rifat al-fuqaha iktisarat al-isyarah ila al-'alaqah kainat bainar ruh wal jasad. Definisi menurut para ahli fikih hanya terbatas pada apa yang namanya kematian itu? Terbatas pada isyarat alaqah kainat ar-ruh wal jasad. Isyarat mengenai hubungan terjadi antara roh dan jasad. Ini yang jadi titik pembahasan kita ya. Kalian harus pahami bahwa ahli fikih
itu bersepakat yang namanya mati itu korelasi hubungan antara apa? Hubungan yang terjadi antara roh dan jasad. Dia benar-benar roh dan jasadnya udah fix mati nih atau enggak? Kalau udah fix mati, berarti boleh nanti didonor. Kalau belum fix mati, nanti nggak boleh didonor. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian langsung masuk ke 408 malgi. 409 malgi masuk ke 410. Hanya ngambil secuplikan kecil ta'rif mautud dimag wa turuq tashkhisihi. Definisi kematian otak dan metode diagnosisnya. Oke, sebelum kita masuk ke buku, lihat dulu slide yang ada di depan. Mengidentifikasi, aduh, kayaknya jangan disentuh ya, teman-teman. Maaf banget, langsung dibaca ini aja. Mengidentifikasi mati batang otak. Mati batang otak adalah kondisi medis ketika seluruh fungsi batang otak berhenti secara total dan bersifat permanen. Tadi kalian udah tahu ya, batang otak di sebelah mana? Dan itu mati kondisinya. Berarti kalau ketika dia mati, seluruh fungsi pada otak juga ikut mati. Oke? Karena nggak ada transfer data di sana. Batang otak merupakan bagian vital yang mengontrol fungsi dasar kehidupan seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah, dan tingkat kesadaran. Tadi udah aku contohin ya, pretelin ya. Bagaimana detak jantung kita masih berdetak saat kita lagi tertidur. Paru-paru kita tetap kembang kepis, padahal kita lagi tidur, ya gitu. Ketika dia mati, berarti semua hal itu tidak bekerja pada semestinya. Berikut ini adalah beberapa tanda yang menunjukkan seseorang mengalami mati batang otak. Biasanya nih ya, seorang dokter untuk mengecek pasiennya, ini dia benar mati batang otak. Itu ada tanda-tandanya. Pertama, pola pernapasan yang nggak teratur. Yang kedua, pupil mata tidak bereaksi terhadap cahaya. Oh iya, karena bagian dari otak ada di otak besar, ingat, dia ada yang menangkap tuh gambar cahaya dari mata masuk. Nah, itu dia pupil matanya nggak bereaksi. Jadi ketika ada cahaya nih, ini kan ada lampu ya teman-teman, saya punya lampu nih. Bentar, maaf sayang. Nah ini, aduh nggak kelihatan ya. Aku tuh punya lampu nih, aku punya lampu. Bayangin aja nih lampu ya. Ini ada lampu tuh. Terus kemudian dokter itu pas giniin lampu senter tuh, kebayang nggak sih? Saat dokter menyalakan ting gitu ke matanya si pasien itu, si mata pasien itu nggak berkedip sama sekali. Nah itu berarti ada itu yang membedakan orang yang mati batang otak dengan orang yang koma. Orang koma tuh masih ada peluang dia terlihat pupil matanya tuh ada reaksi. Nah kalau orang mati batang otak itu gejalanya dia tidak bereaksi. Kemudian mata tidak berkedip saat permukaan mata disentuh. Harusnya kornea itu punya refleks menutup sentuh. Ah, ini dia nggak ada refleks, jadi kayak tetap aja gitu dibuka. Oke, sekarang kita masuk ke bukunya. Oke, ta'rif mautud dimag. Buka di halaman 411, yang atasnya malgi, langsung mafhum mautud dimag. Mautud dimag, urifa bi annahu tafun daimun fi dimag yuaddi ila tawaqqufin daimin li jami'i wadhaifah bima fihi wadhaif jiz'un ad-dimag. Mautud dimag itu adalah kondisi ketika kerusakan permanen pada otak yang menyebabkan berhenti seluruh fungsinya. Fungsi apa? Wadhaif siapa? Wadhaif jiz'u ad-dimag, fungsi batang otak. Kemudian masuk lagi saya. Halaman 412 itu lagi. Masuk ke 413, teman-teman. Asbabu mautud dimag, sebab-sebab mati otak atau mati batang otak ya. Satu, isabatud dimag bisa babil hawadith. Apa? Kecelakaan. Kemudian yang 414, nazafat dakhili bid dimag bimukhtalif asbabihi wa bimithal hawali 20% min jami'i halat mautud dimag. Ini adanya terjadinya apa? Pendarahan internal. Contohnya pada penyakit, riwayat penyakit hipertensi, kalau kalian tahu. Apa hipertensi? Adalah tekanan darahnya itu melonjak. Ketika tekanan darahnya itu melonjak, itu membuat pembuluh darah itu di dalam otak pecah. Ketika dia pecah, itu ada istilah medis namanya, intracerebral kayaknya. Intracerebral hemorrhage. Insya Allah itu ya, intracerebral hemorrhage. Itu dia membuat pasien itu lemas isi dadanya tuh, karena kan dia pembuluh darahnya pecah tuh kan. Ingat ini dia pendarahan internal ya. Kemudian pingsan, itu yang terjadi pada orang hipertensi. Kemudian orang stroke juga kayak gitu. Oke, ada pendarahan internal di dalamnya. Kemudian yang ketiga apa? Auram ad-dimag wa tahabat ad-dimag wa kharaj ad-dimag. Apa ini? Kayak misalkan contoh tumor otak, radang otak,
Oke, abses otak, meningitis. Kalian nanti akan melihat video bagaimana kondisi otak ya, otaknya orang mati batang otak nanti di slide berikutnya. Oke, sampai situ dulu. Sekarang yang halaman berikutnya sampai 417 lagi. Kemudian masuk ke 418. Oke? 418. Kemudian sekarang kita taruh dulu bukunya, kita masuk ke mengidentifikasi. Aku akan bakal jelasin pakai video mati batang otak lewat video ya. Bismillah. Kita tunggu 5 menit baru 5 menit, 5 detik ya. Biar dia ini. Bentar. Tunggu dulu ya, teman-teman. Sebentar. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, harus dipencet. Jantung masih berdetak, dada masih Jantung masih berdetak, dada masih gerak naik turun. Sekilas pasien kelihatan kayak bisa segera sembuh lagi. Tapi sebenarnya dia udah meninggal. Ya, kondisi ini disebut mati otak. Tapi apa itu sebenarnya dan kenapa otak bisa sampai mati? Oke, jadi mati otak adalah kondisi ketika otak udah nggak bisa kerja lagi. Bukan karena soal ujian super susah, tapi karena mereka nggak dapat kiriman oksigen dari darah. Bisa gara-gara cedera atau serangan jantung. Seluruh otak pelan-pelan bakal mati termasuk bagian ini yang ngatur fungsi organ vital kita. Ya, yang bikin kita bisa nafas tanpa harus mikir, walau sekarang kalian pasti jadi mikirin itu. Oke, akibatnya tubuh mungkin cuma bakal bertahan sampai beberapa saat doang, kecuali kalau dikasih alat bantu. Kenapa bisa begitu? Gampangnya karena bayangin aja gini. Ada sekelompok orang lagi baris berbaris, terus pemimpin komandonya diganti sama robot. Barisannya tetap bisa jalan, tapi kalau si robot habis baterai, itu semua bakal bubar. Oke, kalau gitu apakah orang yang mati otak benar-benar nggak bisa sembuh lagi? Sama kayak meninggal, mati otak ini udah kayak garis finish manusia. Nggak ada jalan buat balik lagi. Kalau di TV kalian pernah lihat orang bangun lagi setelah terbaring lama di rumah sakit, mereka bukan ngalamin mati otak, tapi koma. Ketika koma, bagian otak yang ngatur kesadaran lagi dalam tanda kutip tidur. Tapi bagian lainnya, termasuk batang otak, masih bangun. Organ vital masih jalan tanpa bantuan alat. Makanya ada kemungkinan buat sadar lagi. Tapi mau gimana pun masih banyak orang yang berusaha ngebangkitin orang yang udah divonis mati otak. Kayak misalnya suatu perusahaan Amerika yang punya ini buat numbuhin sel saraf baru biar otak bisa hidup lagi. Tapi sayangnya ini semua baru sampai situ doang, yakni ide. Bahkan belum ada percobaan apapun termasuk ke hewan. Ilmuwan lain pun banyak yang ragu karena menurut mereka belum ada bukti penelitian, ini tuh rasanya cuma kayak ngasih harapan palsu. Tapi banyak orang yang mati otak justru jadi penyelamat bagi orang lain. Soalnya organ mereka bisa didonorin buat yang lagi butuh. Biasa tuh skemanya gini, dokter bakal ngejalanin tes sampai benar-benar yakin pasiennya udah mati otak. Terus habis itu minta izin ke keluarganya, baru organnya itu kemudian bisa didonorin. Bisa juga si pasien sebelumnya emang udah daftar jadi pendonor organ. Contohnya kayak artis-artis ini, bahkan ada yang udah donorin jantungnya. Dan ternyata uniknya, donor organ gak cuma bisa dilakuin sama yang masih muda. Ada seorang kakek yang jadi pendonor di usia hampir 1 abad. Dia berhasil nyelamatin seorang wanita dan ngebantu hidup banyak orang. Jadi ya, terkadang kita dihadapin sama kondisi yang sulit buat diterima. Misalnya ngelepas orang tersayang. Walau berat, nerima kenyataan mungkin bisa bikin hati lebih damai dan jadi kesempatan buat nolong orang lain. Dan seperti biasa, terima kasih. Tahukah kalian apa ini? Ini adalah prosedur Tadi, pemeriksaan elektroensefalogram. teman-teman, tadi sempat di-spill sedikit dari video sebelumnya. Bilang apa? Sebelum otak atau organ, sebelum organ itu didonorkan, itu dokter, ahli medis itu melakukan apa? Melakukan cek gitu.
mengecek apakah dia udah dikatakan meninggal atau belum gitu. Nah, mengecek atau merekam listrik atau istilahnya kayak ngetes lah ya, ngetes bahasa kitanya ngetes ya. Itu melakukannya dengan peran EEG. EEG itu ada elektrosefalografi. Dia merekam aktivitas listrik otak. Nah, kalian bisa lihat nih ya nanti videonya. Bagaimana orang punya penyakit epilepsi, stroke, dan sebagainya nih yang sejenisnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga baik saja. Elektroensefalografi. Tahukah kalian apa ini? Ini adalah prosedur pemeriksaan elektroensefalografi. Elektroensefalografi merupakan suatu pemeriksaan dengan menggunakan elektroda yang ditaruh di bagian kepala untuk menangkap sinyal-sinyal listrik dari aktivitas otak kalian. Nah, karena otak kita bekerja sebenarnya adalah dari pergerakan dari ion-ion yang ada di sel-sel neuron yang membentuk suatu aliran listrik yang akan dibaca oleh elektroda tadi. Nah, ini biasa digunakan untuk mendiagnosa pasien dengan epilepsi. Ketika seorang mengalami kejang-kejang, penyebabnya banyak. Bisa infeksi, tumor, atau ada stroke, atau ada epilepsi, bangkitan epilepsi yang merupakan gangguan dari alus listrik di otak. Nah, itu perlu didiagnosa dengan menggunakan EEG. Apakah tipe bangkitannya, dari mana tipe bangkitannya, sehingga nanti intervensinya bisa lebih Oke, kayak optimal. gitu. Itu gambarannya. Oke, ini belum. Maaf. Seseorang Tahukah kalian apa Udah, ini? Ini sekarang adalah kita prosedur masuk ke pembahasan di buku. Di halaman 418, itu at-takyif syar'i li mautid dimag. Apa ya? At-takyif itu berarti adaptasi tadi ya, yang hukum syariat. Maksudnya dari mautid dimag ini bagaimana syariat itu memandang permasalahan tentang transplantasi itu gimana? Langsung masuk ke baris ketiga. Ada yang bilang imal qaul bi annahu ya'tabiru mautan. Ke teman-teman, itu qaul pertama yang bilang apa? Ketika orang maut dimag itu menganggap sebagai dia sudah mati. Lalu baris berikutnya di baris keempat, wa imal qaul bi aksi dzalika wa adamu i'tibarihi mautan. Berarti itu qaul tsani yang menganggap bahwa tidak dianggap sebagai kematian. Langsung teman-teman kita masuk ke tahrir mahal niza yang jadi titik masalahnya. Awalan, ittifaqul fuqaha wa kadzalika al-attiba ala anna al-maut fi ahwalil 'adiyah yatahaqqaqu wa tarattab ahkamihi bimujarrad mufaraqa ar-ruh lil jasadi. Apa? Para ahli fikih dan juga para dokter telah sepakat bahwa kematian dalam kondisi normal terjadi ya, dan kalau normal terjadi itu berlaku hukum-hukumnya hanya dengan apa? Berpisahnya, mufaraqahnya apa? Ar-ruh lil jasad. Roh dari jasad. Itu yang mereka bersepakat ya, yang namanya mati seperti itu. Oke? Kemudian sanian, ittifaqul fuqaha wal atiba'u aidan ala anna ghaibu apa nih? Ghaibua. Aku lupa. Ini arti ini koma. Aku lupa nih. Buah atau gimana bacanya? Maaf ya, aku nggak tahu, lupa. Wa tawaqquf ad-dimag la yahkamu bil maut. Kondisi apa itu? Ittifaqul fuqaha dan atibah mengenai apa? Kondisi koma. Kondisi koma itu dan terhentinya fungsi otak saja tidak dapat dihukumi sebagai kematian. Oke? Jadi ittifaq pertama itu tentang kematian itu sendiri, berarti berpisahnya roh dan jasad dari jasad. Kemudian yang kedua mereka berittifaq bahwa orang yang koma dan orang yang mautud dimag. Jadi ini ada dua hal istilah berbeda ya. Al-ghaibu atau apa ini aku kurang tahu baca gimana. Dan mauquf dimag itu tidak dapat dihukum sebagai kematian. Oke. Langsung masuk ke tahrir ikhtilafnya. 419 وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين. الرأي الأول يرى أنصاره أن موت الدماغ لا يعتبر موتا حقيقيا. Yang ra'yul pertama bilang apa? Mati otak tidak dianggap sebagai kematian yang hakiki. Kemudian, wa hadza ra'yu huwa ma dhahaba ilaihi ba'dul attibai wa katsir min al-fuqaha al-mu'asirin minhum. Pandangan inilah yang dipilih sama siapa? Sebagian dokter serta banyak dari kalangan ahli fikih kontemporer. Kemudian masuk lagi di halaman 420. Ra'isani teman-teman. Yara ansaruhu anna mautud dimag ya'tabiru mautan haqiqiyan wa tarattab 'alaihi ahkamul maut. Mati otak
kematian otak atau batang otak dianggap sebagai kematian yang hakiki. Maka hukum kematian berlaku di dalamnya. Wa hadha ra'yu huwa ra'yu aghlabul atibba wa ba'dul fuqaha al-mu'asirin wa ba'dul qanunin. Dan pendapat ini adalah pandangan yang dipilih dari apa? Kebanyakan dokter juga, sebagian ahli fikih dan sebagian ahli hukum. Kemudian lihat teman-teman halaman 421. Kita akan memahami adillatul ra'yul awal yang bilang bahwa tidak dihukumi sebagai orang yang meninggal. Ra'yul awal itu apa? Dari kitab tentang apa? Istadallu bima warada minan ayati haq ashabul kahfi. Kalian tahu cerita ashabul kahfi? Am hasibta anna ashabal kahfi waraqimi kanu min ayatina ajaba. Idh awa fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Thumma ba'athnahum lina'lama ayul hizbaini ahsa lima labithu amada. Ini merupakan dalil tentang ashabul kahfi yang dimana mereka Allah tidurkan bertahun-tahun, ingat teman-teman. Dan ketika bangun bisa beda zamannya. Itu menjadi dalil bahwa mautud dimak itu tidak dihukumi sebagai orang yang mati. Karena buktinya orang ashabul kahfi itu masih hidup di zaman yang berbeda dari zaman dia pas tidur. Oke? Lanjut di paragraf paling bawah. Waqad istadallu bihadzal ayat al-qailuna bi'adami i'tibari mautud dimak mautan haqiqiyan. Dalil ashabul kahfi ini menunjukkan bahwa mautud dimak itu tidak dianggap sebagai mautan hakiki. Ya. Kemudian masuk teman-teman di halaman berikutnya. 422 malgi, 423 malgi, 424. 424 itu dalil juga dari ra'yul awal yang kedua, dari hadis Nabi kata dari Al-Qur'an. Sekarang hadis Nabi marwahu Bukhari an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wasallam, qada fi imra'ataini min Hudzail iqtatalata. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Al-Bukhari, maaf, dari apa? Abi Hurairah bahwa memutuskan perkara, ini ada cerita tentang memutuskan perkara tentang dua orang wanita, oke? Dan di mana mereka dari suku Hudzail yang saling iqtatalata, saling berkelahi. Faramat ihdahuma al-ukhra bihajar. Salah seorang dari mereka itu wanita itu melemparkan batu, fa asaba batni wa hiya hamil. Dan dia terkena, dan batu tersebut apa? Terkena perutnya padahal dia lagi hamil. Faqatalat waladuha alladzi fi batniha. Kemudian apa teman-teman? Sehingga gugur janin yang ada di dalamnya. Faqtasamu ila nabi faqtasamu ila nabi. Kemudian mereka ngadu ke Rasulullah. Faqada an diyat ma fi batniha ghurrah abdun au ummah. Maka Rasul kemudian maka mereka mengadu ke Rasul dan apa tadi dia memutuskan untuk apa? Dikenakan denda. Oke? Denda bagi janin yang mati, tidak bagi janin yang mati. Faqala walil mar'ah allati gharamat, dan orang yang terkena denda itu dia ngomen, teman-teman. Kaifa aghrama ya Rasulullah? Man la yashrab wala akal, wala nataqa wala istahal. Famathala dzalika ya tal. Faqala Nabi. Sebelum yang faqala Nabi mendengar itu kan dia langsung bilang kayak, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Mana mungkin saya harus membayar denda atas janin yang dia nggak bisa minum, dia nggak bisa makan, dia nggak bisa bicara, dia bahkan nggak bisa nangis saat lahir. Buat apa saya denda sama hal yang jelas-jelas istilahnya dia tidak dikatakan hidup gitu. Buat apa denda pada perkara yang itu? Terus kemudian dijawab sama Rasulullah, faqala Nabi innama hadza min ikhwanil kuhan. Kuhan insyaallah cara bacanya. Itu artinya apa? Itu di situ Nabi bilang bahwa mendengar hal itu orang ini hanyalah termasuk orang-orang dari saudara dari dukun. Maksudnya kayak ini orang ngaco gitu. Kemudian wajah darahnya. Istadlu ba'da mi'tibari mautud dimag mautan hakikian. Oke, berarti di sini ada dalil tentang apa? Berpat bahwa mati otak itu bukan mati secara hakiki, bukan terpisahnya dari ruh dan tidak dikiaskan seperti terpisahnya ruh dari jasad. Kemudian teman-teman, wajah dalalah yang pertama awalan, innan Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bidiyat 'alal jani wal janin alladhi fi batnil lam tuqtamal lahu kullu madhahirul hayat. Sesungguhnya Nabi itu menetapkan apa? Diyat atas pelaku jani kejahatan. Awal janin alladhi fi batnil lam tuqtamal lahu kullu madhahirul hayat. Padahal janin ini berada di dalam perut ibunya dan belum memiliki apa? Lam tuqtamal manifestasi kehidupan secara belum punya anak hamil.
Antuk tamal. Oke, sampai situ. Lanjut kemudian aku pastiin dulu takut kayak kemarin ada yang malgi tapi ada yang nggak malgi tapi aku skip ya. Skip teman-teman. Dari halaman 425 sampai 428 itu malgi. 429 juga malgi. 440 langsung di Adillatul Ra'yus Tsani. Oke, 440 Adillatul Ra'yus Tsani. Istadalu ashabur tsani ala qawli bi'tibari mautud dimak itu mautan hakikian. Dia pakai dalil apa? Awalan istadallu bima ra'a an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih ala Abi Salamah wa qad syaqqa basarahu. Oke, di mana dia mengatakan bahwa sesungguhnya ruh itu dan matanya terbuka jadi ini berdalil, oke, berdalil dengan riwayat dari Ummu Salamah yang berkata Rasul itu menemui Abu Salamah saat ia wafat yang di mana matanya itu terbuka syaku basaruhu apa? Matanya terbuka terbelalak, oke. Fa'aghmadahu lalu ia memejamkannya, summa qala innar ruh idza qabada tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya ruh itu apabila dicabut maka pandangan mata akan mengikutinya. Kemudian wajah dalalah dari hadis ini apa, teman-teman? Wajah dalalah hadis tiba hakikian. Apabila ruh telah berpisah dari jasad, maka pandangan juga maka dia disebut dengan mautan hakikian. Haitsu apa? Afada anna ruh idza faraqat al-badan tabi'ah al-basar. Maka mata akan mengikutinya gitu. Kalau misalkan ruh telah berpisah dari jasad gitu, maka pandangan akan mengikutinya. Akan tutup juga gitu. Oke, itu dalilnya. Kemudian halaman berikutnya 442 dia malgi sampai 453 dia malgi. Kemudian masuk ke 454. Ra'yu rajihnya mana? Ra'yu rajihnya lidha fa innani, oke, ara anna rajih hadhil mas'alah wa ma dhahaba ilaihi ashab ra'yul awal. Ra'yu pertama yang bilang ra'yu pertama yang jatuh yang paling rajih, oke teman-teman. Minal qaul bi'adami i'tibari mautad dimak mautan hakikian. Oke? Yang dimana tidak menganggap bahwa mautad dimak itu mautan hakiki. Berarti cerita yang dalil siapa? Dalil Ashabul Kahfi dan cerita yang Hudzail yang tadi ya, perempuan yang dilempar itu tuh batu tuh kena janin. Terus kemudian sekarang kita nonton dalil dari ulama. Kecil banget Seseorang enggak? dikatakan mati yang mana sih? Mati klinis, mati batang otak, atau mati biologis? Nah, pertanyaan ini diajukan kepada Syekh bin Bas. Soal, hal yuhkamu mautul al-mutawaffa dimagian. Pertanyaan kepada Syekh bin Bas, apakah orang yang mati batang otak dihukumi mati secara syariat? Apa jawaban beliau? Saya bacakan fatwanya. La yuhkamu bimautihi wa la yustajalu alaihi wa yuntazaru hatta yamuta mautan la syakka fihi. Jawaban dari Syekh bin Bas adalah tidak boleh dia dihukumi dengan mati hanya karena diagnosis mati batang otak. Wala yustajalu, tidak boleh buru-buru bilang mati. Wa yuntazaru, ditunggu hatta yamuta mautan la syakka fihi, sampai dia mati benar-benar tidak ada keraguan lagi. Itu dari fatwanya Syekh bin Bas. Demikian juga pertanyaan kepada yang lain, ada fatwa beliau yang lain lagi, saya bacakan pertanyaan beliau. Dakwal atibba, ya, pengakuan klaim dari para tabib, annal mutawaffa magian la yumkinu an tarji'a ilaihi hayatuhu. Orang yang sudah mati batang otak dari ilmu kedokteran katanya tidak bisa lagi dia kembali kehidupannya. Jawaban Syekh bin Bas, hadza da'wa la ya'ulu alaihi wa la yu'malu biha. Ini pendapat yang tidak perlu kita anggap percaya dan tidak perlu diamalkan. Walaysa ala sihhatiha dalilun, tidak ada dalilnya, kata beliau. Waqad balaghani, telah saya berita padaku, anna ba'dha, sebagian orang mengkila innahu mata dimagian. Ada orang sudah diberitakan mati batang otak. Yang adat ilaihil hayatu, kembali hidup, wa asa, dan hidup seperti biasa. Jadi pendapat dari Syekh bin Bas tentang mati batang otak, beliau mengatakan enggak. Menurut beliau mati yang dianggap oleh Islam adalah mati yang benar-benar mati sempurna. Berarti maksud beliau mati biologis, udah mati semua. Oke, sekarang kita masuk di buku ya. Ini validasi aja gitu bahwa emang sebagian ulama kontemporer itu bersepakat mati batang otak tidak dihukumi sebagai mati yang beneran ya, berpisahnya ruh dan jasad. Oke.
Langsung ke hukum al-istifadah min a'dha'i mautid dimagh. Hukum memanfaatkan organ dari orang yang mati otak. Ingat, hukum memanfaatkan organ. Berarti ada donor organ buat orang yang mati otak. Boleh atau enggak? Bukan orang yang mati ya. Mati otak beda. Oke, kita udah sepakat nih. Mati otak dan mati itu beda. Terus, langsung tahrir mahal nizanya. Apa nih yang jadi titik masalahnya? Satu, la khilaf. Berarti mahal apa nih? Ittifaq. La khilaf bainal fuqaha fi adami jawaz naql al-a'dha' umuman. Tidak ada perbedaan pendapat dari ahli fikih mengenai ketidakbolehan memindahkan organ secara umum. Ketidakbolehan memindahkan organ secara umum. Oke? Sampai situ? Ini biar lebih jelas. Sebenarnya yang dari tahdidan tuh dia sampai situ aja. Kemudian di sini ada tulisan idza tarattab ala hadza naql dararan sawa'an bil manqul minhu aw manqul ilaihi linahi syariah al-islamiyah. Itu ya. Nggak boleh ya, karena jika pemindahan tersebut ada doror, syariat itu melarang. Kayak gitu. Itu yang mereka ittifaq. Kemudian, sanian, la khilaf lagi. Bainal fuqaha ala hurmati naql al-a'dha idza tamma dzalika bimuqabil. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli fikih mengenai keharaman memindahkan organ tubuhnya jika dilakukan untuk apa teman-teman? Untuk mahalan litijari. Hatta la yakuna ajsam al-insan wa adahu mahalan litijar. Untuk komersial, untuk jual. Oke? Mereka bersepakat sama-sama ini adalah haram. Yang kedua. Kemudian kita langsung masuk ke yang 458. 458 langsung masuk ke ra'yul awal. Yang bilang apa? Ada mujawaz istiqta' ada umautud dimak wa zar'iha fi ajsadil ghair. Berarti apa? Gak boleh memindahkan atau donor organ. Oke. Itu ra'yul yang pertama. Kemudian ra'yul yang kedua. Itu apa? Ra'yul tsani. Ya jawaz istiqta' al-a'dha'u min mautad dimak. Berarti boleh ya donor organ orang yang mati otak. Garis bawah ini mati otak. Nah, kemudian langsung 459, adilatul ra'yul awal yang kita pakai itu di halaman berikutnya ya, adilatul ra'yul awalnya yang ini. Yang kita pakai yang sanian. Sanian istadallu bima rawiya an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasara 'azmul mayit ka kasara 'azmul hayy. Mematahkan tulang mayit itu sama dengan seperti apa? Mematahkan tulang orang yang hidup. Jadi hukumnya seperti itu. Makanya nggak boleh apa? Nggak boleh donor. Terus kemudian wajahu dalalahnya asbatal hadis ma'sumiyah al-jasad. Di sini apa? Adanya ketetapan kemaksuman atau kesucian, perlindungan hukum, kemuliaan gitu. Kemuliaan jasad aikanat sifatun qaimah, ai sifatun akana hayyan amaitan pada tubuh manusia. Apapun sifat yang melekat padanya, baik ia dalam kondisi hidup ataupun kondisi mati. Oke, 460. Lanjut ke 462, 461 lagi ya. 462, dalilnya khamisan. Ketemu? Khamisan, in amaliya naqal al-adu minal mayt damaghiyan fiha naw' minal ilam wa ta'dzib. Ketika adanya pemindahan, oke, itu apa? Sesungguhnya proses pemindahan dari orang yang mati otak. Di dalamnya terdapat apa, teman-teman? Terdapat ilam wa ta'dzib, rasa sakit dan penyiksaan. Oke. Kemudian halaman berikutnya sampai halaman 420. Nah, itu lagi. Masuk halaman 400 kok 25 sih? 65. 466 kita masuk. 466 itu adalah adilatul ra'yi tsani. Adilatul ra'yi tsani istadalu ashab ra'yi tsani al-qailuna bi jawazi istiqta'ul maut damighian bil kitab was sunnah wal ma'qul. Membolehkan apa? Pengambilan organ saat mautud dimak, mati batang otak. Dalilnya mereka apa? Awalan istadalu bi'umumil adillati taqdi jawazu naqal al-a'dha li tadawi. Mereka mengambil Halo? Kenapa? Enggak. Mereka mengambil dalil dari keumuman menetapkan bolehnya memindahkan organ untuk pengobatan li tadawi. Dalilnya bagaimana? Famaniturra ghairu baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi. Barang siapa keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkan. Nah, gitu, oke? Itu tidak dosa. Sebentar. Dia mati laptopnya.
Ya Allah. Oke. Nah, terus kemudian wajahud dalalahnya. Wajahud dalalahnya dalat al-ayah ala anna halatu darurah mustathna min al-hukum al-am wa huwa tahrim al-mansus alaih. Fil ayat wal insan al-marid idza ihtaja ila naqal al-'adhi yakunu dakhilan fi hukum mudar. Seorang ini berarti ini ada darurah ya, yang dimana pengecualian gitu. Boleh kalau memang ada kondisi darurah. Di mana memang si pasien itu membutuhkan idza ihtaja ila naqal al-'adhi yakunu dakhilan fi hukum al-mutar. Yang dimana ketika pasien membutuhkan nanti dia jatuh hukum apa? Hukum darurat, kondisi darurat. Ingat, kita kemarin ya. Kemarin kan kita habis bahas kan darurah itu seperti apa? Darurah itu kondisi yang kalau kita nggak ngambil, itu dia kondisi yang dimana kita wajib mengambil rukhsah tersebut. Yang dimana kalau kita nggak ngambil, kita akan halak, hancur gitu. Oke? Lanjut masuk ke 467 dia lagi. 468. 468 yang salisan. Oke? Yang salisan itu in baqaul a'dha'u al-adamiyah li syakhsin akhar yang ya'tabiru min qabili sadaqah al-jariyah. Sesungguhnya apa ya? Bertahannya organ tubuh manusia yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain dihitung sebagai apa, teman-teman? Dihitung sebagai sedekah jariyah. Oke, itu dalil yang membolehkan ya. Dibilang berarti sedekah jariyah karena daripada dibiarkan gitu ya di orang yang mati otak dan kondisinya tuh dia cuma pakai ventilator, dia nggak ngapa-ngapain, mending dikasih orang yang punya peluang gitu. Itu menurut pendapat. Langsung buka di halaman 471 ar-ra'yur rajih. Oke, ra'yur rajih. Langsung di barisan kedua, an-rajih fi hadhil mas'alah huwa ma dhahaba ilai ashab ra'yul awal al-qadi bi hurmat istiqta' a'dha'u mautud dimaq. Berarti enggak boleh ya, haram. Donor organ orang yang mati batang otak. Alasannya teman-teman, awalan, kuwatul adillah allati istanada ilaiha ansar hadha ra'i wa khulu al-mu'arid. Kosong dari ini kedua, langsung ke yang salisan halaman 472. Salisan, in amaliyatun naql al-aqwa takhlu min adrar talhaqu bil manqul ilahi wa taj'aluhu 'aradatan li isabati bi amradin khatiratin akthar min ghairihi. Kenapa? Sesungguhnya operasi transplantasi organ tidak luput dari dampak buruk yang menimpa penerima donor. Membuat apa teman-teman? Adrar apa? Membuat rentan terkena penyakit berbahaya gitu. Oke? Kayak istilahnya kayak gini teman-teman. Kalau kalian jujur kemarin aku agak sedikit bingung ya. Loh, selama ini kan bukannya dokter tadi juga di video-video katanya boleh ya gitu setelah di elektrosefalografi gitu direkam aktivis listrik otaknya. Kemudian kalau dia memang meninggal dibolehkan gitu untuk donor. Terus kenapa di fikih ini melarang? Lo kalau di fikih melarang sama aja ulama yang bilang rajih melarang sama aja secara nggak langsung mereka bilang bahwa ya udah lebih baik orang apa ya, kayak istilahnya kayak nggak memanfaatkan gitu organ kondisi meninggal. Ternyata memang dibedakan ya teman-teman. Jadi ulama fikih di sini melarang transplantasi organ pada orang yang kematian otak, batang otak, bukan orang yang mati. Orang yang mati dibolehkan untuk transplantasi. Jadi dia baru boleh donor itu ketika kondisi matinya hakikian, terpisah ruh dari jasadnya. Karena ketika belum terpisah ruh dari jasadnya, itu takut tertular penyakit. Ingat tadi aku udah ajarin apa di slide sebelumnya, ada yang namanya penyakit epilepsi, penyakit tumor, penyakit apa dan sebagainya. Ketika dia kan istilah dia mati batang otak karena punya penyakit itu kan, hipertensi tadi yang tekanan darahnya meningkat. Nah, ketika itu dia belum dikatakan mati hakikian, dikhawatirkan organnya yang ada penyakit itu terkena. Oke, terkena pada yang nanti orang hidup yang ditransplantasi ya gitu. Sekian dari aku, berarti yang paling rajih apa teman-teman? Yang paling rajih haram buat transplantasi. Ini pertemuan terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Aku kasih ke Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.